Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sedang. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa surga buat kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa hidup, kami bernapas semua karena Tuhan. Maka pagi hari ini ada kami sebuah keluarga, sebuah pribadi, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Filemon pasal ayat 8 sampai ayat 22. Filemon ayat 8 sampai 22 saya bagi dengan dua bagian, ayat 8 sampai 14, ayat 15 sampai ayat 22 besok. Filemon ayat 8 sampai ayat 14. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Ayat 14. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan suka rela. Puji Tuhan. Paulus sebagai seorang hamba Allah, dia bisa memerintahkan para Filemon, tapi dia tidak gunakan hak yang sangat menarik. Dia tidak gunakan haknya, tapi dia mohon kepada Filemon. Ya, mohon pada Filemon supaya apa? Menerima satu orang yang bernama Onesimus. Siapa Onesimus ini? Onesimus ada seorang budak daripada Filemon yang keluar, yang melarikan diri, dan saat ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara dia bertemu dengan Paulus. Di dalam penjara dia bertemu Paulus, dan Paulus mendidik Onesimus, budak yang telah melarikan diri ini. Di dalam penjara dia mendapat berkat melalui didikan Paulus, dan Onesimus menjadi orang yang berubah. Orang yang berubah ketika dalam penjara, dia berubah total. Dan saat itu Paulus berkata pada Filemon, tolong terima lagi kembali Onesimus. Ya. Dia mohon pada Filemon, terima Onesimus ini. Kenapa? Ya, karena dia sudah berubah. Maka dikatakan pada ayat yang ke-9, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, ini lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepada Filemon mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi Paulus ini seorang, sekalipun dia tua, dia bisa memerintahkan Filemon karena kawan sekerja, tetapi dia tidak gunakan haknya. Dia mohon juga dengan
mengajukan suatu permintaan. Ya. Permintaan, bagikan belas kasihan untuk Onesimus. Untuk Onesimus, belas kasihan. Paulus meminta kepada Filemon, mohon belas kasihan supaya Onesimus, budak yang telah melarikan diri, diterima kembali. Ini sikap daripada Paulus. Demikian juga sikap Tuhan. Saudara, pada hari ini kita hanya mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk masalah yang saudara hadapi, untuk problem yang saudara hadapi, untuk pergumulan yang saudara hadapi, untuk bisnis saudara, rumah tangga saudara, anak saudara, apapun. Mohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan timbul belas kasihan, menerima apa yang jadi permohonan saudara, sebagaimana Paulus meminta kepada Filemon belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Apa yang dimohonkan Paulus didengar oleh Filemon. Demikian juga kalau kita mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan juga dengar doa saudara. Bukan kita mohon sampai tulang pinggang, sampai marah-marah Tuhan, tapi mohon belas kasihan kepada Tuhan, sebagaimana yang sering terjadi pada perempuan Kanani. Ya. Dia mohon kepada Tuhan, dan dia firman katakan, ya, benar remah-remah di jatuh meja tuannya. Ya. Dan saat itu Tuhan seperti katakan anjing, tapi dia rela dikatakan anjing. Roti untuk anak. Ya, kata Tuhan, roti itu anak, tapi perempuan ke Kanani remah-remahnya juga. Dan karena imannya, Tuhan menolong perempuan Kanani. Dan kita juga mohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Apa yang saudara gumulkan hari ini, problem saudara, masalah saudara, problem penyakit saudara, mohon belas kasihan. Ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan, persoalan saudara akan beres. Sesulit apapun, sesuka apapun, kalau kita mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan juga campur tangan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mujizat masih ada. Satu perkara, Dia tidak tinggalkan hidup saudara. Amin. Terima dengan iman. Kalau Paulus mohon belas kasihan pada Filemon, ternyata Onesimus akhirnya diterima. Amin. Demikian pergumulan apapun, kalau kita mohon pada Tuhan, Tuhan bercampur tangan dan menyertai saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Onesimus, orang yang sudah meninggalkan dan masuk penjara, dia berubah ketemu dengan Paulus. Demikian juga mungkin pergumulan kami, anak kami, suami kami, istri kami, bisnis kami, apapun yang kami hadapi, hanya belas kasihan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami pertaruhkan masalah kami, problem kami semua kepada Tuhan. Hari kami berjalan dengan iman, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa kebutuhan Engkau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lapangan Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.